Salam saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celote Aki. Aki Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita sekarang memasuki episode ke-49. Apabila dari episode ke-38 sampai 48 kita berbicara tentang stunting. Sekarang Aki akan menjawab salah satu pertanyaan sepuh, ini sepuh atau pejuang kencana di luar Jawa Barat, tapi bertanyanya begini, Ki, kenapa dongeng-dongeng Aki itu yang dulu sangat berbeda dengan PLKP yang sekarang? Jadi PLKP dulu dengan PLKP sekarang. Pasti jawabnya lain dulu, lain sekarang. Dulu kayaknya seru bener jadi PLKP. Betul. Kak Bapak penanya, tidak usah disebut nanyamannya, katanya begitu menurut beliau. Yang pertama, perubahan itu adalah waktu berlalu, zaman berbeda, peradaban berkembang. Mana yang lebih bagus? Tidak usah dibandingkan. Hanya kalau cerita perubahan PLKP itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah regulasi, kebijakan. Kebijakan ini berubah-ubah. Kalau dulu PLKB itu vertikal, diurus oleh pusat, dan tekanannya ini, operasionalnya itu di bawah naungan kepala desa. Disebut petugas Medebewin atau apa, lupalah begitu. Jadi itu yang pertama. Sekarang regulasinya berbeda. Kemudian tiba-tiba PLKB secara utuh dengan dinas dipindahkan ke otonomi daerah. Semuanya itu pada 1 Januari 2004. Itulah persisnya. Sehingga kalau sudah di daerah tidak spesifik lagi. Petugas kabupaten sama aja. Baik itu PLKB, apakah itu Dinsos dan lain sebagainya, kelihatannya tidak spesifik. Kalau dulu ini petugas vertikal, beda spesifik, itu satu. Ya, yang kedua yang menyebabkan itu adalah pengawasan. Perasaan sama Aki, pengawasan. Dulu itu kalau pengawasan itu berlapis. Zaman Aki saja tahun 70-an, Aki sebagai PLKB misalnya, diawasi langsung oleh pengawas PLKP atau group leader. Dicecar itu, ya, dia berada di mana kita wajib supervisi. Nah, Aki kan tidak pernah jadi PLKP dulu ya, langsung jadi group leader. Jadi kita itu dengan rencana di staff meeting itu, dia punya rencana kerja mingguan, kita pegang semua PLKB itu. Kalau dia harus ada di RW 3, kita kejar ke sana, ada atau tidak, apa yang dikerjakan, dievaluasi lagi minggu depannya. Nah, ini kelihatannya sekarang staff meetingnya ada staff meetingnya, tapi wallahu alam apa staff meetingnya itu atau bentuknya kayak apa, lebih banyak kepada perencanaan yang bersifat umum. Misalnya pelayanan terpadu, pemberian materi-materi yang semakin banyak,
Itu pun kalau yang rajin. Sekarang tidak ada lagi rencana kerja PLKB yang ditandatangan oleh kepala desa. Seolah-olah kepala desa itu bukan atasan sekarang itu. Kalau dulu itu ditekankan bahwa kita itu adalah bawahannya kepala desa. Jadi pengawasan kepala desa juga. Kalau memang PLKB sudah lebih dari beberapa hari tidak datang, pasti ditanyakan. Sekarang katanya petugas misterius. Datang tidak ditanya, tidak datang tidak ditanyakan. Jadi satu soal regulasi, dua soal pengawasan, ketiga sekarang ini soal pelaporan kalau menurut Aki. Pelaporan sekarang itu maju, berkembang, berteknologi, yaitu dengan adanya online yang semakin semarak. Aplikasi-aplikasi yang semakin semarak. Itu bagus, cepat, dan lain sebagainya. Tapi kelemahannya adalah validasi. Kebenarannya itu sangat rawan. Akan tergantung pada mental orang. Kalau misalnya dia itu mentalnya lemah, malas, ya, suka berbohong, dia akan melakukan itu. Ya, banyak itu Aki temukan. Jadi dulu itu tidak. Kalau R1KS dipegang oleh UPT atau ya semacam pengawas atau supervisor, itu di rechecking, walaupun dari 100 itu di rechecking 3 sampai 4, begitu. Tuh faktor yang berapa tuh? Yang ketiga ya. Jadi satu regulasi, yang kedua adalah apa tadi? Yang kedua adalah pengawasan, yang ketiga adalah pelaporan. Jadi itu yang paling mencolok sekarang ini. Yang keempatnya adalah target-targetnya ini jelas, tapi target itu menjadi sepihak. Menjadi sepihak, walaupun sebetulnya kalau dulu target itu tidak ke PLKB, tapi target itu ke kepala desa mutlak. Sekarang juga ada seperti itu surat-surat, tapi kembali lagi bahwa bagaimana dia itu mengemas itu pekerjaan itu. Dan yang kedua terlalu umum sekarang itu, terlalu umum sehingga kalau bekerja itu sehari bisa sedesa terkelilingi karena mungkin sudah begitu. Yang ditambah lagi, perparah lagi bahwa ada yang tidak ada target kunjungan rumah. Kalau mungkin target kunjungan rumahnya itu ke aseptor, ya sudah tidak apalagi tidak musimnya lagi. Tapi kalau target kepada tokoh, target kunjungan kepada ulama, target kunjungan kepada forum-forum yang berbiasa, itu harus. Nah sekarang tidak ada target-target seperti itu. Sudah begitu lemahnya karena dia itu terlalu banyak ngantor di kecamatan, tidak ngantor di desa, sehingga ada juga kepala desa yang mengatakan bersifat tamu. Walaupun dia ngaku saya di sini, tapi kesininya itu ada yang 3 hari sekali, ya. Ada yang ya mungkin, tapi harus jelas. Aki menemukan karena mereka tidak paham. Kalau memang pegang 4 desa, bikin rencana. Saya hari ini berada di mana. Itu yang tidak teknis sekarang itu. Ditambah lagi sekarang ini programnya semakin sumir. Pembangunan keluarga itu bukan yang autentik. Yang autentik itu adalah mencapai aseptor. Kalau dulu kan autentik. Kalau pembangunan keluarga kan orang-orang semua pada melaksanakan pembangunan keluarga. Nah derasnya sekarang bentukan petugas dari setiap sektor ini menjadi kita sejajar. Masih mending yang sejajar. Orang lain bahkan lebih eksis di desa itu petugasnya, misalnya petugas PKH gitu. Itu lebih eksis karena apa? Karena memberikan bantuan. Peksos itu lebih eksis. Sedangkan KB itu hanya terus kita mencari-cari akseptor. Itu diantaranya.
Karena itu Aki minta mari kita kembangkan kembali bagaimana mekanismenya supaya antara regulasi, pengawasan, pelaporan, kemasan program, dan yang terakhir koordinasinya dengan petugas lain lebih sinkron lagi. Jadi yang dikatakan, ada yang mengatakan bahwa sekarang ini bukan zaman kompetisi, tapi zaman kolaborasi. Menurut Aki malah terbalik. Dulu kolaborasi lebih bagus, ya, kompetisi sedikit. Kolaborasinya lebih bagus karena petugasnya kita lebih eksis di tingkat desa. Sementara itu saja dari Aki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.